Oke, Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Maryam. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang juga. Oke, terima kasih Bu Ratna sudah mau ngobrol dengan saya. Cuma sebentar kok, cuma 10 menit atau 15 menitan. Kayaknya ada yang mau diobrolin dengan saya ya? Iya sih Bu, sebenarnya perasaan saya hari ini tuh lagi gimana ya? Ke anak-anak tuh lagi nggak mood pokoknya mah. Memang kenapa dengan kondisi anak-anak Bu Ratna? Masa sih Bu, udah SMP gitu lah ya, apa label mereka. Saya tes di perkalian. Masih ada Bu beberapa siswa yang masih belum menguasai perkalian 1 sampai 10. Akhirnya saya tidak bisa meneruskan membahas materi karena mereka sendiri kesulitan Bu di perkalian. Oh, berarti Bu Ratna itu kesulitan karena mereka banyak yang belum hafal perkalian 1 sampai 10 ya Bu? Betul Bu, udah kelas Nah, 7 belum hafal juga. kira-kira permasalahan itu bisa menghambat ke materi lain nggak Ibu? Menurut saya sangat Bu, sangat berpengaruh. Karena bagaimana anak itu bisa melanjutkan materi yang tingkatannya lebih tinggi lagi ya Bu ya. Sedangkan materi dasar saja mereka masih bingung. Bahkan ditanya perkalian yang masih menurut saya mudah, mereka masih harus butuh waktu yang lama Bu untuk menjawab. Memang murid-murid Bu Ratna yang belum hafal perkalian itu, mereka kira-kira berada di level berapa sih, Bu? Kalau diibaratkan di level ya Bu ya, mereka itu sekarang ya ada di level 3 4 lah Bu. Untuk yang belum menguasai sama sekali ini Bu ya, hafalan perkaliannya. Kalau mereka berada di level 3 4, yang ingin Ibu tingkatkan itu mereka ingin berada di level berapa gitu, Bu? Saya sih sebenarnya nggak mau muluk-muluk di level 10 gitu Bu ya, karena menurut saya itu udah tinggi banget. Setidaknya mereka sudah sampai di level 7 saja bisa tuh Bu mengimbangi materi-materi lain yang harusnya mereka pelajari di SMP. Karena jujur ini sebenarnya materi kelas 7 itu masih materi pengulangan di SD Bu. Cuman ketika saya bahas lagi, saya coba ingatkan lagi ke mereka, ya merekanya stuck. Selalu bilangnya pembelaannya begini, "Oh, belum diajarin, Bu. Aduh, lupa. Emang pernah ya, Bu, belajar seperti itu?" Kan saya akhirnya seuzon juga, Bu, ya ke guru SD-nya. Tapi kan saya tidak boleh seperti itu. Masa iya sih materi ini? Karena kan saya juga pernah gitu menjadi guru privat untuk anak-anak SD dan sudah jelas di materi dari kelas 4, 5, 6 bahkan di materi kelas dasar di SD itu udah mulai disinggung tuh tentang perkalian. Kok bisa gitu kelas 7 bisa berbicara seperti itu dan mereka dengan santainya nggak ada penyesalan apa-apa gitu. Ya nganggap enteng Bu, belum bisa apa perkalian itu tidak ada rasa gimana-gimana. Oke, berarti permasalahannya yang Ibu hadapi yaitu anak susah untuk mengikuti hafalan perkalian dan mereka berada di level 4. Nah, berarti yang Ibu inginkan ingin mereka itu berada di level 7. Nah, dari yang tadi permasalahan tadi yang Ibu katakan, mereka itu sebenarnya dari mana asalnya kenapa tidak bisa hafal perkalian gitu? Pemikiran Ibu, mereka itu apa mereka malas apa memang dari SD-nya kenapa gitu? Kalau ya berdasarkan analisa saya, Bu, karena yang saya tanyakan kan dua kubu ya, yang sudah hafal dan yang belum hafal. Kemudian saya tanya juga gitu kan, mereka kebetulan sama-sama di SD yang sama. Diajarin kok Bu, ada kok suruh di-drill sama gurunya juga. Berarti kan memang dirinya ya Bu ya, dirinya sendiri yang memang ada rasa malas gitu tuh untuk menghafal perkalian ini, tidak ada keseriusan gitu kan, kemudian menganggap enteng, ah gitu kan, sekarang mah ada bahasa seperti ini juga, nggak hafal perkalian juga wayah naik mah naik bae. Akhirnya kan menganggap remeh Bu. Untuk siswa yang rajin ya mungkin mereka merasa bersemangat, terpacu.
ketika gurunya di SD bilang, "Ayo nak, hafalkan perkalian 1 sampai 10." Ya yang semangat mah semangat jadinya, Bu. Yang males ya males aja gitu. Akhirnya berlanjutlah di level SMP ini, Bu. Terus sampai sini, Ibu Ratna inginnya muridnya yang seperti apa nih supaya jadi ke level 7 itu? Kira-kira ada solusi nggak, ada cara nggak untuk mereka itu bisa sampai ke level yang Ibu Ratna inginkan? Ada sih Bu, beberapa hal yang saya pikirkan itu ya, karena tidak mungkin saya juga membiarkan anak-anak ini terus berlarut dalam polemik yang tidak hafal perkalian. Sedangkan jenjang mereka terus berlanjut Bu ke jenjang-jenjang berikutnya. Materi juga di jenjang berikutnya itu akan semakin levelnya naik gitu. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya tuh punya rencana, Bu. Apa mungkin gitu saya bisa mampu nih untuk melaksanakan pembelajaran ekstra gitu, Bu, ya, waktu ekstra, di luar jam KBM, mereka saya kasih arahan gitu, silakan yang sudah siap store hafalan perkalian, kemudian saya berikan tabel atau semacam form gitu loh, Bu, checklist gitu ya, yang udah mereka storekan itu, hafalan berapa saja. Kemudian saya juga, memiliki tenggat waktu, Bu. Jadi mereka nggak bisa semena-mena tuh, "Ah, nanti aja saya mah tahun depan," nggak bisa seperti itu. Tujuannya ya biar saya berpikir biar ini cepat selesai gitu tuh, Bu, Oke, masalahnya. berarti ya, berarti Bu Ratna inginnya ada tambahan jam ekstra gitu ya, untuk mereka untuk menyetorkan hafalan perkalian ya, Bu? Betul, Bu. Nah, Saya selain pengennya cara itu, mungkin ada cara yang lain yang Ibu Ratna inginkan? cara pertama kan di luar KBM ya, Bu, ya. Anak-anak di sini kan pulangnya sore. Saya juga berpikir, apa mau mereka gitu kan, saat jam istirahat atau saat jam pulang sekolah mereka menghadap saya untuk setoran hafalan. Kemudian saya berpikir lagi nih, mengganggu tidak ya, Bu, ya? Kira-kira kalau saya misalnya memberikan ekstra waktu untuk, mereka menghafal perkalian itu di saat jam KBM. Kebetulan kan saya 1 minggu itu ketemu di satu kelas itu 5 jam pelajaran, Bu. Saya tuh berpikir bahwa kan dibagi 2 JP dan 3 JP di 2 hari itu. Saya berpikir, Bu, apakah di 3 jam pelajaran itu 1 jamnya saya pakai untuk, mereka setoran hafalan perkalian dulu gitu kan, atau ya di luar KBM tadi, Bu. Saya masih berpikir tuh, Bu, mana ya yang paling cocok gitu tuh. Oke, berarti dari dua cara itu, menurut Bu Ratna, kira-kira yang paling efektif Bu Ratna bisa lakukan? Kira-kira yang di pelajaran ekstra atau di jam KBM menurut Bu Ratna? Hmm, kalau di jam luar KBM, mereka istirahat tidak terlalu lama ya, Bu, ya, cuma 20 menit. Kemudian istirahat kedua juga dipakai untuk sholat, isoma. Pulang jam 3, mereka udah capek. Apa mungkin ya, Bu, ya, di jam saat KBM saja saya pakai 1 jam pelajaran itu untuk pemantapan mereka setoran hafalan perkalian gitu, Bu, ya? Saya rasa sih lebih efektifan di jam KBM deh, Bu. Oke, berarti Bu Ratna memilih untuk menjalankan solusi tersebut di jam KBM ya, Bu? Iya betul, Bu. Kayaknya sih Nah, cuman itu yang bisa dijalankan, lebih efektif gitu, Bu, ya, daripada saya menerapkan yang metode kedua. kalau memang cara yang pertama itu lebih efektif di jam pelajaran itu, kira-kira untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira Bu Ratna mungkin minta bantuan siapa atau siapa yang bisa membantu kegiatan tersebut? Ada sih, Bu, di sini guru senior matematika, beliau juga dulunya mantan instruktur nasional, diajak ngobrol juga enak sih, Bu. Saya juga suka tukar pikiran sama beliau terkait permasalahan yang dialami siswa juga. Apa saya minta beliau saja ya, Bu, ya? Dengan pengalaman beliau yang banyak, ya siapa tahu gitu bisa berkolaborasi dengan saya.
Kalau menurut Bu Ratna itu tepat, kayaknya lebih baik menurut Bu Ratna itu lebih baik. Saya merasa lebih baik kalau beliau mendampingi saya untuk berkolaborasi dengan program yang akan saya jalankan ini, Bu. Mungkin ya saya bisa sambil update progres kali ya, Bu ya, ke beliau, kemudian ya meminta masukan juga dari beliau dan ya banyak-banyak inilah Bu, mungkin nanti direpotkan juga kali ya terkait penanganan masalah anak yang belum hafal perkalian ini. Mungkin saya juga bisa tanya-tanya juga sama beliau, beliau kan ngajar kelas 9 nih Bu. Saya juga ingin tanya-tanya juga ke beliau, bagaimana sih sebenarnya kondisi siswa di kelas 9 sama tidak seperti di kelas 7 atau kondisinya jauh lebih baik gitu Bu. Oke, kira-kira dari rencana Bu Ratna itu berkolaborasi dengan teman guru tersebut. Kira-kira mulai kapan nih Bu Ratna akan melakukan cara tersebut dengan rekan guru Bu Ratna gitu? Kalau bisa sih langsung dilaksanakan dalam waktu dekat ya Bu ya. Masalah ini udah nggak bisa lagi ditunda-tunda karena udah urgent banget Bu. Saya tidak mau nanti ketika mereka naik level lagi, misalkan mereka lulus SMP, naik level ke SMA, di guru SMA masih ditemukan hal-hal serupa bahwa anak masih belum bisa perkalian, sedangkan materi sudah makin rumit lagi. Oke, berarti Bu Ratna akan melakukan hal tersebut dalam waktu dekat ya? Betul Bu, saya pengennya harus dalam waktu dekat ini. Oke, berarti saya udah nggak sabar nih bagaimana cerita Bu Ratna setelah melakukan aksi tersebut. Iya Bu, saya pasti akan minta bantuan Ibu lagi nih untuk mengcoaching saya lagi Bu. Mohon maaf ya Bu ya kalau sering-sering nanti saya merepotkan Ibu. Gak apa-apa. Oke, semangat untuk Bu Ratna. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ratna sebelum dan setelah di-coaching oleh saya ini? Sebelum di-coaching oleh Ibu, saya tadi merasa cemas, khawatir, terus kayak nggak tenang gitu Bu ya. Harus gimana ini? Setelah di-coaching, alhamdulillah Bu, saya semakin apa namanya tenang sekarang karena saya akhirnya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian saya juga mampu memberikan metode yang lebih efektif untuk diterapkan kepada anak-anak saya yang masih belum hafal perkalian itu, Bu. Oke, semangat untuk Bu Ratna untuk mencerdaskan anak bangsa. Semangat Terima terus Bu kasih, Bu. Ratna. Iya, Terima Bu. kasih. Oke. Selamat siang Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Selamat Bu Ratna. Kita lanjut gantian. Lihat dulu rekornya. Oh iya, maaf.